Masakan ibu selalu juara. Meski terkadang sederhana, tapi aku lebih suka masakan ibuku sendiri daripada makanan cepat saji. Makan malam sudah siap. Aku, ibu, dan ayah makan malam bersama tepat 20 menit setelah ayah sudah sampai di rumah. Hal yang selalu ayah tanyakan padaku setiap sedang makan malam adalah, "Bagaimana harimu di sekolah?" Terpaksa kuceritakan saja mengenai Kak Daryl. Barangkali ibu dan ayah akan datang ke sekolah dan memarahinya agar dia tidak lagi menggangguku. Ternyata dugaanku salah. Ayah tertawa, sedangkan ibu penasaran. Apakah ia tampan? Sebenarnya aku malas membahas ini terus-terusan. Lebih baik aku membahas keikutsertaanku dalam kelas biola. Ibu dan ayah tentunya mendukung, karena memang mereka tahu aku menyukai musik sejak aku masih kecil. Pagi ini, aku berangkat ke sekolah kembali mengendarai sepeda. Kali ini, aku membawa novel kesayanganku. Membaca juga adalah hobiku. Bahkan keluar kelas sebentar untuk menghirup udara segar pun aku membawa novel. Barangkali ada tempat yang mendukungku untuk membaca novel sendirian. Aku menyusuri koridor sekolah sendirian sambil membaca novelku karena bel masuk baru berbunyi. Tiba-tiba novelku diambil oleh seseorang kala aku sedang asyik membaca tepat bagian konfliknya. Mereka lagi. Kak Rizal dan Kak Daryl. Mereka sering melempar novelku, bahkan ketika aku hendak meraih novelku dari tangan Kak Daryl. Novel itu sudah terlempar dengan cepat ke tangan Kak Rizal. Ini tidak lucu. Mengingat tinggi badanku dan tinggi badan mereka cukup jauh, maka tidak heran aku kesulitan menggapai novelku. Tidak sampai di situ, Kak Daryl sengaja menyandung kakiku dengan kakinya sehingga aku terjatuh. Kacamataku terlepas dari mataku dan Kak Daryl menginjaknya sampai pecah. Dan lagi-lagi tidak sampai di situ, Kak Rizal menumpahkan tepung tepat di atas kepalaku sambil tertawa dengan puasnya. Ini sangat tidak lucu. Apalagi stiker yang sama dengan stiker kemarin kembali tertempel sempurna di atas kepalaku. Marah pun percuma. Aku tidak bisa menampakkan wajah seram dan galak. Kemarin saja, sebenarnya masih ada yang ingin kulakukan padanya selain melempar stiker kemarin. Sebisa mungkin, aku membersihkan tepung yang mengotori rambut dan seragamku. Meski sepertinya percuma saja. Hampir 2 bungkus tepung habis mengotori seragam dan rambutku. Tak ada yang bisa aku lakukan selain menangis. Kacamataku yang sudah pecah tak bisa lagi kugunakan lagi. Mataku buram, bukan karena minus yang besar, tapi mataku sudah berkaca-kaca karena menangis. Beberapa pasang mata yang sempat melihatku meski bel sudah berbunyi tidak bisa berbuat apapun selain merekam dan memotretku, lalu pergi begitu saja. Kejam sekali. Tiba-tiba, seseorang mendekatiku dan memberiku sebuah sapu tangan berwarna kuning dengan motif beruang. Aku menerimanya, namun aku tidak begitu jelas melihat siapa dia. Aku hanya melihat dia adalah seorang lelaki bertubuh tinggi, dengan headphone yang melingkar di lehernya. Dia pergi setelah aku berterima kasih. Siapa ya lelaki misterius itu? Dia hanya menyebutkan namanya, Mirza Pradipa Reza. Tak hanya meminjamkan sapu tangan, lelaki yang akrab disapa Kak Reza ini juga meminjamkanku baju olahraga miliknya dikarenakan seragamku yang sudah kotor. Lagi-lagi, Kayla yang menceritakan siapa itu Kak Reza dan bagaimana dia di sekolah. Kak Reza adalah laki-laki idaman kedua para kaum hawa SMA Taruna Bakti. Setelah Kak Daryl, itu yang membuatku semakin penasaran padanya. Bel istirahat pun berbunyi. Aku, Kayla, dan Alia yang hendak menuju kantin terhenti
ketika mata kami sama-sama melihat ke arah lapangan. Kak Reza. Ia sedang dihukum. Aku baru ingat kalau baju olahraganya sedang kupakai. Tapi aku tidak tahu kalau hari ini kelas Kak Reza ada jam olahraga. Perasaanku semakin tidak enak. Aku harus berterima kasih dan meminta maaf padanya. Tapi harus kuakui, Kak Reza memang tampan. Ayahku memiliki kafe di dekat rumah. Aku bekerja di sana sebagai pelayan, karena memang itu keinginanku. Meski ayah sempat melarang dan menyarankanku untuk menjadi bos, aku lebih suka menjadi pelayan, agar bisa berinteraksi langsung dengan pelanggan. Sepulang sekolah dan kelas biola, aku datang ke kafe untuk mulai bekerja. Sempat aku lapor pada ayah bahwa kacamataku pecah, dan ayah akan membeli kacamata baru nanti. Rahel Maureen Jovita, temanku di kafe. Orang-orang mungkin memandangnya sedikit takut, karena ia selalu memasang ekspresi dingin. Itu karena ada masa lalunya yang pahit, sehingga membuat Rahel menjadi lumayan pemurung. Aku mulai bekerja, dan tak kusangka aku bertemu dengan seseorang di kafe. Pelatih biolaku, Kak Adele. Kurasa aku senang setiap kali bicara dengannya, seakan-akan aku memiliki kakak perempuan.